Boneka ini tidak bisa mati. Ditembak hidup, dibakar hidup, dihancurkan, tetap hidup. Hari ini kita lihat bagaimana teror Chucky dimulai lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali dengan The Veil of Shadow. Kali ini kita akan melanjutkan kegilaan dari boneka laknat bernama Chucky. Film ini berjudul Child's Play 2. Kemarin kita sudah membahas alur film Chucky, di mana terakhir mereka berhasil membunuh boneka Chucky dengan menembak jantungnya. Bagi kalian yang belum menonton alur film Chucky sebelumnya, saya sarankan kalian menonton video itu dulu, baru kembali ke video ini, karena film pertama dan kedua masih saling berkaitan. Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas layar kalian. Film kedua ini berlatar 2 tahun setelah kejadian di film pertama. Di sini kita kembali melihat Andy Barclay, bocah yang terus diteror oleh Chucky. Andy yang sekarang berumur 8 tahun harus berpisah dengan ibunya, Karen, karena Karen dianggap gila setelah kasus Chucky di film pertama. Sementara detektif Mike yang membantu Andy dan Karen membunuh Chucky di film pertama diberhentikan dari posisinya karena dianggap menyebarkan berita hoaks. Aneh juga, siapa yang percaya kalau ada boneka hidup dan bisa membunuh, kecuali mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang Andy sudah tidak punya siapapun untuk melawan Chucky. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Film diawali di pabrik tempat pembuatan boneka Good Guy, di mana pemilik perusahaan bernama Sullivan sedang mengecek boneka Chucky setelah kejadian di film pertama. Kita tahu tubuh boneka Chucky sudah gosong terbakar, dan beberapa bagian tubuhnya tidak utuh lagi. Perusahaan tersebut berhasil mendapatkan barang bukti boneka Chucky dari pihak kepolisian. Mereka meneliti boneka tersebut dan tidak menemukan keanehan apapun. Kemudian mereka memperbaiki dan membuat ulang boneka Good Guy menggunakan kerangka tubuh Chucky yang telah terbakar. Namun ketika mereka memasang mata boneka itu, tiba-tiba hal aneh kembali terjadi. Kejadian itu menyebabkan salah satu pegawai di pabrik mainan meninggal dunia. Sullivan lalu menyuruh bawahannya bernama Madsen untuk menyembunyikan peristiwa tersebut. Ia tidak ingin semua orang mengetahui kejadian ini, karena bisa membuat saham perusahaan mereka hancur di pasaran. Boneka Chucky yang sudah diperbaiki kemudian diserahkan kepada Madsen, dan Sullivan tidak lagi peduli dengan boneka tersebut. Cerita beralih ke sebuah panti asuhan. Terlihat Andy sedang bersama seorang psikiater yang menganggap Andy mengalami gangguan kejiwaan. Mereka terus memberikan terapi psikologis agar Andy melupakan masa lalunya. That his real name was Charles Lee Ray. Andy kemudian diserahkan kepada keluarga yang ingin mengadopsinya sampai ibunya dinyatakan sembuh dari rumah sakit jiwa. Keluarga itu bernama Phil dan Joan. Pengurus panti meminta mereka menjaga Andy dengan baik. Mereka membawa Andy ke rumah barunya dan membebaskannya untuk menganggap rumah itu seperti rumah sendiri. Thanks. Namun ada satu aturan. Andy tidak boleh menyentuh barang-barang antik di rumah itu karena merupakan warisan keluarga yang sangat berharga. Andy mencari kamar barunya dan tanpa sengaja masuk ke kamar seorang remaja bernama Kyle. Kyle juga merupakan anak asuh keluarga tersebut, sehingga ia menjadi kakak perempuan Andy. Saat berada di kamarnya, Andy terlihat senang karena ada banyak mainan. Namun ketika ia mengambil skateboard di lemari, sebuah boneka Good Guy jatuh dan membuatnya ketakutan. Joan meminta maaf karena tidak tahu ada boneka itu di dalam lemari. Sementara itu, Madsen membawa pulang boneka Chucky yang telah diperbaiki. Di perjalanan, ia ditelepon pacarnya yang meminta dibelikan minuman, sehingga ia mampir ke minimarket. Ternyata Chucky sudah hidup kembali. Ia menemukan berkas milik Andy di mobil dan berpura-pura menjadi pamannya untuk menanyakan keberadaan Andy di panti. This is his uncle, Charles. Tanpa curiga, penjaga panti memberikan alamat rumah baru Andy. Setelah kembali ke mobil, Chucky menodong Madsen dengan pistol dan memaksanya mengantar ke rumah Andy. Setelah sampai, Chucky mengikat Madsen di mobil. Ternyata pistol itu hanya mainan, tetapi Chucky tetap membunuh Madsen.
Di dalam rumah Andy, Chucky bertemu boneka good guy lain bernama Tommy. Karena boneka itu terlalu berisik, Chucky memukulnya dengan barang antik milik keluarga dan mendapatkan ide untuk menggantikan posisi boneka tersebut. Ia lalu mengubur Tommy di halaman rumah. Keesokan harinya, Phil marah karena menemukan barang antiknya rusak. Tidak ada yang mengaku melakukannya. Ia merasa Andy membawa masalah seperti yang dikatakan orang-orang. Tetapi Joan masih membela Andy dan meminta waktu. So either of you have anything to say about this? But I have a date tonight. Andy kemudian melihat boneka Chucky yang menyamar jadi Tommy. Ketika boneka itu berbicara, Andy memeriksa apakah baterainya terpasang. Setelah merasa aman, Andy bermain ayunan bersama Kyle. Come on, it's fun. Come on, Andy, please. I just want to sit here, okay? Pada malam hari, saat Andy tertidur, Chucky mulai beraksi. Ia mengikat Andy di kasur dan menyumpal mulutnya. Lalu mulai baca mantra Dambala untuk memindahkan jiwanya ke tubuh Andy. Namun sebelum selesai, Kyle masuk ke kamar dan Chucky menghentikan aksinya. And the rest of my life as a plastic freak. Next time you're alone, you're mine. Kyle melepaskan Andy, dan Andy mengatakan semua ini ulah Chucky. Phil dan Joan masuk ke kamar dan menuduh Kyle yang melakukannya. Phil yang kesal melempar boneka Chucky ke basement. You gotta kill him! There, see? He's gone. He can't bother you anymore. Chucky menyadari tubuh bonekanya mulai keluar darah karena terlalu lama ditempati jiwanya, menandakan ia perlahan menjadi manusia. Keesokan harinya di sekolah, Chucky mengikuti Andy dengan bersembunyi di bawah mobil. Saat jam istirahat, Chucky masuk ke kelas dan menuliskan kata-kata kotor di tugas Andy. Guru menemukan tugas tersebut dan menghukum Andy. Boneka disimpan di gudang sementara Andy dikunci di kelas. Peekaboo! Damn door! Let me out, you little... Chucky mendobrak pintu gudang dan memaksa Andy mengeluarkannya. Andy yang terkesan kabur lewat jendela. Guru yang kembali ke kelas menemukan Andy hilang, lalu masuk ke gudang dan melihat Chucky hidup. Chucky pun membunuhnya. Andy melapor kepada orang tua angkatnya, tetapi mereka tidak percaya. Andy, what's this all about? Chucky followed me to school. He tried to get me. Phil mengajak Andy ke basement dan menunjukkan boneka Chucky masih di sana, membuat mereka menganggap Andy berbohong. I want you to look down there and tell me what you see. Phil bahkan berpikir mengembalikan Andy ke panti asuhan. Malam harinya, Andy mengambil pisau listrik dan mencoba membunuh Chucky di basement. Namun Chucky menyerang. Keributan itu didengar Phil yang datang menenangkan Andy. Tanpa disadari, Chucky menyerang Phil dari bawah tangga menggunakan pengait hingga Phil jatuh dan tewas dengan leher patah. Polisi datang dan Joan memutuskan mengembalikan Andy ke panti asuhan. Kyle yang kasihan mencoba menghibur Andy. Don't let him get you too. Andy? Come on, Andy. Let's go. Ia kemudian menemukan boneka lain yang terkubur di halaman dan menyadari ada yang tidak beres. Saat memeriksa tong sampah, boneka Chucky sudah hilang. Kyle masuk ke rumah dan menemukan Joan telah tewas. Chucky muncul dan memaksanya mengantar ke panti asuhan. Bitch, you hurt me. Floor it! Get real. This is a station wagon. Di panti asuhan, Chucky menyalakan alarm kebakaran dan membawa Andy kabur ke pabrik boneka Good Guy. You did this, didn't you? Ia kembali mencoba memindahkan jiwanya ke tubuh Andy, tetapi gagal karena terlalu lama berada dalam tubuh boneka. Kyle datang menyelamatkan Andy dan mereka melarikan diri.
Terjadi kejar-kejaran di pabrik. Tangan Chucky terjepit mesin hingga putus dan ia menggantinya dengan pisau. Mereka melewati mesin produksi hingga seorang teknisi menjadi korban Chucky. Andy kemudian menyalakan mesin penghancur dan memasukkan Chucky ke dalamnya. Mereka mengira Chucky sudah mati, tetapi ia kembali menyerang. Andy membuka pipa berisi cairan kimia panas dan menyiram tubuh Chucky. Meski begitu, Chucky masih hidup. What did you do to him? All right, Andy. Kyle akhirnya memasukkan selang kompresor ke mulut Chucky hingga kepalanya meledak dan Chucky benar-benar tewas. Andy dan Kyle keluar dari pabrik dan film pun berakhir. Namun, apakah teror Chucky benar-benar berakhir? Tentu saja tidak, karena boneka laknat itu selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Saya Bang Shandy dari Veil of Shadow, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.